Selamat siang Pak Sugi dan juga teman-teman semua. Perkenalkan saya Daniel Pasantia dengan NIO 58894. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal skripsi saya untuk mata kuliah MPS dengan judul Analisis Efisiensi Pemasaran Komunitas Salak di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Oke, yang pertama adalah latar belakang, yaitu salak merupakan komunitas yang strategis di Indonesia. Terus yang kedua, permintaan salak di daerah istimewa Yogyakarta sendiri meningkat dari tahun ke tahun. Terus yang ketiga, produksi yang tinggi tidak sama dengan kesejahteraan petani meningkat juga. Terus yang keempat, rantai pemasaran yang panjang menyebabkan posisi tawar-menawar dari petani menjadi lemah sehingga harga jual tergantung kepada tengkulak. Terus selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu pertama disparitas atau kesenjangan harga yang besar antara petani dengan konsumen. Terus yang kedua, rantai pemasaran yang panjang disebabkan oleh biaya dan keuntungan yang tinggi sehingga margin pemasarannya itu besar. Terus yang ketiga, informasi harga yang tidak merata dan juga kerusakan produk pada distribusi memperparah tidak efisienan pada pemasarannya. Selanjutnya ada tujuan penelitiannya, yaitu mengidentifikasikan dan mendeskripsikan pola saluran pemasaran salak. Yang kedua, menganalisis besaran margin, biaya, keuntungan, dan juga volume sales pada setiap saluran pemasaran. Yang ketiga, menganalisis dan menentukan tingkat efisiensi pada masing-masing saluran pemasaran untuk menemukan saluran yang paling efisien. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, yaitu salak merupakan buah asli tropis yang tumbuh di Indonesia. Kemudian salak pondok merupakan salah satu produk unggulan yang berasal dari Sleman. Yang ketiga, kriteria salak menurut konsumen, yaitu rasa buahnya manis, teksturnya renyah, dan juga buahnya berukuran besar. Terus terdapat studi yang mengatakan bahwa semakin pendek saluran pemasarannya, maka farmer sales-nya semakin tinggi, sehingga semakin efisien juga saluran pemasarannya. Oke, selanjutnya ada dasar teori, yaitu yang pertama adalah rantai pasok agribisnis yang menghubungkan semua pelaku dari input atau produsen ke konsumen yang terdiri dari hulu, on-farm, dan hilir. Selanjutnya ada margin pemasaran, yaitu dirumuskan PR min PF, yaitu PR merupakan harga di tingkat konsumen dikurangi dengan PF, harga di tingkat petani. Selanjutnya ada farmer sales, atau bagian harga yang diterima oleh petani, yaitu PF per PR kali 100%. Dan yang terakhir ada efisiensi pemasaran, yang dimana rumusnya PR min PF per PR dikali 100%. Oke, selanjutnya dari hipotesis. Yang pertama itu diduga terdapat lebih dari satu pola saluran pemasaran di Kecamatan Turi. Terus yang kedua, diduga margin pemasaran dan biaya pemasaran itu lebih rendah, sedangkan keuntungan dan juga farmasinya lebih tinggi pada saluran pemasaran yang lebih pendek. Terus yang ketiga, diduga saluran pemasaran yang lebih pendek merupakan saluran pemasaran yang paling efisien. Selanjutnya, metode penelitian, yaitu ada metode dasar, di mana menggunakan metode penelitian analisis deskriptif kuantitatif, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan saluran pemasaran salak pondok di Kecamatan Turi berdasarkan data numerik. Selanjutnya ada metode analisis data, yaitu data analisisnya itu menggunakan petani yang menanam salak, terus ada lembaga pemasaran, dan juga konsumen salak. Alat analisisnya menggunakan saluran pemasaran, margin pemasaran, performance sales, sama efisiensi pemasaran. Selanjutnya ada teknik bantuan sampel, yaitu menggunakan metode snowball sampling dengan menelusuri saluran pemasaran salak di daerah Kecamatan Turi berdasarkan informasi yang didapatkan dari pelaku sebelumnya. Terus yang kedua ada teknik bantuan lokasi, yaitu menggunakan metode purposif yang ditentukan secara sengaja karena kesesuaian dan karakteristik pada tujuan penelitian saya. Terus yang ketiga ada teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan data primer dan sekunder, di mana data primer dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner, terus data sekunder dari instansi atau lembaga yang berhubungan dengan penelitian saya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih sudah memperhatikan.